Pasti ada stipendium itu. Saya mau menyampaikan ada sering kali ya salah kaprah umat meminta kita untuk ibadat rumah baru dan pertunangan. Kadang-kadang mereka menyebut istilah pemberkatan rumah dan pemberkatan pertunangan. Dalam hal ini memang kita tahu bahwa kita tidak punya hak untuk memberkati, tapi ibadah. Lalu saya tanya, sejauh mana hak kita sebagai imam ini bisa melakukannya, ya, pertama ibadah rumah baru dengan pertunangan itu, apakah memerciki itu dibolehkan atau tidak? Terima kasih. Metode berkat rumah, berkat kendaraan, berkat usaha baru itu termasuk sakramental. Sakramental itu adalah sakramen kecil. Karena pada satu masa sakramen tidak banyak sekali belakangan yang mana benar-benar tindakan Yesus Kristus baik dari kata maupun perbuatan diajarkan dan diteruskan oleh para rasul sampai ke kita. Tapi yang berkat mobil tidak ada zaman para rasul, berkat pertunangan tidak ada zaman para rasul. Ya, apa yang dulu sakramen tetap dilainkan oleh imam, tapi menjadi sakramen kecil. Ingat aja kata tali, sakramen tali itu adalah sakramen egois. Itu hanya oleh. Kalau ada imam kemungkinan dipanggil, imam di Paroki tidak sempat di luar Paroki, tapi saya masuk Paroki. Lalu kalau undangan sudah disebarkan, oleh kemudian pastor barangan jadwalnya, tiba-tiba harus ada pertemuan di Ordo biara atau uskupannya misalnya. Dan memang dia sendiri susah jadi pengganti. Ya buatlah semacam ibadat keluarga. Nanti pastor datang memberkatinya tanpa merayakan ekaristi, hanya berkat sakramental itu, hanya berkat air rezeki tidak oleh perut dia. Aduh, bulan dah disebarkan di lingkungan, kan? Dah masa Ini kita dah cek sore cuma siang tadi kebetulan waktu COVID. ya masuk bulan keluar masuk bulan 4 bulan ibadah. Kalau saat kita bisa memberkati kendaraan tadi kan, misalnya kendaraan atau apa gitu kan, boleh nggak kita misalnya sambil mercik ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Setahu saya termasuk berkat kendaraan itu sakramental. Ya, ya. Itu imam. Dan memang sejauh saya belum ada yang besarnya berkat kendaraan gitu, yang sakramental yang saya ketahui. Tapi kalau biasanya sih ibadah zakat hari Minggu dan hari raya tanpa imam, desa kan, doa-doa lingkungan itu dia yang dibuat, yang dibuat oleh perwakilan. Menyambung dari tidak raju dalam misalnya yang pertunangan, bolehkah kami prodiakon hanya memimpin ibadat, judulnya ibadat pertunangan, tapi tidak memberkati, tidak memerciki, namanya ibadat. Iya, iya. Bahkan buku khusus yang memang bahwa itu berkat sakramental itu sebarang dikecualikan dari buku. Sebenarnya pertunangan ini fenomena kultural. Tidak ada juga dalam ketentuan kami bahwa pertunangan itu bagian integral dari sakramen perkawinan atau sesuatu yang harus ada pertunangan. Sehingga sebelum menikah orang harus tunangan dulu baru boleh menikah. Hanya mengambil saja pasangan saling menguji satu sama lain supaya mematangkan hubungan, mempersiapkan cara lebih matang. Kalau pertunangan itu, coba nanti ditanya pastor. Kalau saya sih, iya. Sekarang itu saja ada di buku ibadah dilakukan sendiri, bahkan oleh ibadah. Tapi apakah boleh mengucapkan sama-sama? Kantor udah ada lagi pertunangan tuh.
Tadi kita nyari pasarnya ya, tanya pasar. Menurut saya nggak ada apa-apa. Bukan pemberkatan. Kalau dibilang hanya kasih nah, maksud saya kalau ada di pasar akhirnya kan makin dari itu yang penjaga utama hidup di tepi berbagai utama sakral nama akan saya jawab sekarang cincinnya itu. tapi kan aku ini bukan pasar baru di pasar barunya di sana tanya nggak di sana ya kan tapi kalau saya jawab begini kebijakan pastoral saya tidak begitu dalam hati dia misalnya tapi memang nggak bisa ya Pak. dulu sih waktu saya di kampung itu kalau waktu jauh dari balik gunung sana lalu ada ngomong kesalahan ditanya panggil pastor jauh juga panggil pastor sebabnya nggak sempat aku lain kemudian jadilah kalian ibadah begitu saja ada yang mengucapkan ada yang memberikan mereka lalu pelantaran ada itu pakai buku yang begitu tapi kalau misalnya saya bisa dari Pak saya bisa saya kata toh bukan saya juga bukan bagian dari sakral terkait bukan juga yang harus ada sebelum menerima sakral terkait kalau orang sudah yang penting dia dewasa sudah dibaptis KBB termasuk cara fisik langsung menikah karena tidak ada juga syarat orang itu harus bahkan waktu saya di Madinah nggak ada ya langsung menikah di beberapa tempat di kota ini tidak ada juga tidak semua orang yang menikah itu kan paling ada orang tertentu yang kumpul dalam keluarga kalau itu saja harus riskan sekali harus berapa lama masanya tidak bisa kan kembali ke tempat Iya, benar. ada yang 6 bulan yang merasa Ada 3 bulan. ada yang tahun 7 tahun masa belum makan dari itu jadi nanti ditanya ke pasar baru tapi kalau saya bilang saya di pasar baru saya bilang punya produk itu kalau benar kalian dengan misalnya seperti berarti saya menganggap itu sebagai bagian dari sakramental karena dulu di luar dari sakramen banyak sekali berat-berat gereja itu dalam tradisinya belakangan mana yang sakramen yang benar-benar tindakan dari kata-kata Kristus itu ketika dia mengajar dari prosedur Allah tidak boleh bicara dengan manusia mereka ketika dia mengajar kata-kata Kristus jadi dasar sejarah sakramen perkawinan nanti ditanya ke pastor juga artinya jangan kita ahli semua ya lagi ada ya silakan. Terima kasih atas waktunya Romo. Begini tadi kalau posti itu kan kita sebagai prodiakon yang memberikan posti itu ke prodiakon imam memberikan ke prodiakon seperti itu tadi Romo lalu kita membagikan ke umat. Di samping kita ada kawan juga prodiakon. Seandainya posti kita itu habis, lalu apakah kita boleh minta ke kawan kita yang di samping kita gitu? Jadi biasanya terjadi gitu. Wah, kawan kita ini bukan pelayan dengan ini, jangan dia harus kabarnya. Tidak maksudnya apa? Ambil saja di samping yang sedapat sama-sama Yang sedang tidak. Iya. Tapi ada caranya lah, jangan merusak suasana batin Tuhan. Ada caranya. Iya. Apa langsung ngedik. Bola kita gitu. Bisa tidak. Saya sering begitu. Tinggal lihat Pak. Karena bisa Itu sudah udah deret 3 kali. ngapain lah. Waktu masih saya tambah sulit. Itu kalau saya sudah bisa sekian kalinya. Tapi kalau masih sekian juga saya ambil. Jadi saya sudah mesti saya ambil. Ada biasanya komuni itu ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang sayang dengan anaknya, lalu digendong anaknya,
layak nggak kita ngasihnya itu yang ditangani di bawah pantat anaknya. Saya biasanya langsung saya kasih di mulut. Kalau saya langsung ke mulut. Langsung ke mulut saya. Ada dua cara untuk kemudi. Jadi misalnya di mulut dan di tangan. Di kanan dua jalan lagi. Jadi semuanya ada 3 jalan. Seyogyanya kan layak dengan bicara, tapi juga tidak ada larangan dengan tangan. Karena ada pilihan sedangkan juga ada pilihan sedangkan. Karena dia begini dia langsung turun. Tapi ada saatnya kadang lagi disuruh Habis lagi. dia hitung anaknya itu dia sudah pegang dari bahasa yang jaringan ini dia pun kadang terkejut. Jangan kita kasih tiba-tiba sedangkan ada sedang di susah dia mau bergerak. Iya. Begitu kepala. Memang betul. Tapi mereka lagi gimana ya? Ibu foto buang kamu. Iya. Iya. Tidak dua audio. Iya. Daripada Hanya nomor. jadi posisinya mungkin sakit juga dia masukkannya. Ada sebilang audio. Oke. Ibu itu tahunya memang Tak dikirim-kirim. saya yang Langsung kita memberikan tapi ada juga orang-orang yang tanpa sudah masuk dah. Ya. Ada juga yang Saya bilang ya, aktif. terbangun dengan kelaziman hal yang biasa kan selalu berpeluang. Yang bertuh. Ini fokus kita hanya di bawah. Kitab Saya belakang hari ada juga yang jangan nih kok gini terus. Yesus. Dah nggak ngedetan itu. Nanti kalau hal-hal seperti ini sikap tubuh pada yang pantas Dua sahabat separani. apa kita ini kan dalam berpastoral umumnya lah bisa reaktif bagi dan bisa juga Dah. reaktif yang satu proaktif Sudah disusun inisiatif hukum. bukan respon terhadap permintaan umatnya dengan tapi menurut pertimbangan pastoral kita tidak memberikan manfaat besar dikasih itu saya mau masukkannya di mana gitu ya udah saya tolak cara yang Kalau begitu Pastor menyambung mungkin itu teman-teman Prodiakon kita sepakat saja kalau anak tadi orang tua mau gendong anaknya begini kita sepakat saja sama-sama Ya, ke mulut. supaya tidak ada kesan kalau aku dengan ibu itu nggak mau kata dia suka masuk aku ke mulut. Kalau dengan bapak tuh biarpun aku gendong anak dia mau di tangan. Kadang-kadang itu anaknya lincah juga ada yang Kalau saya sih ke mulut sudah ada. Jadi gini khususnya. sering juga terjadi anak itu ketika saya gini ini kan dari belakang lagi baru tadi ini tangannya anaknya lagi kasih itu gini hal yang saya kira waktu sesingkat itu bapak ibu sudah tahu bahwa dua cara itu berorganisasi dua cara kejadian pilih salah satunya gantikan caranya intinya jangan terjadi indikasi kemungkinan membuka peluang profanasi bahaya sakit ibarat grafia kejahatan terhadap berhati. Pastikan mereka memakannya di depan kita. Karena biasanya dari itu saya beritahu kalau ada ayah bawa aku ke segera beberapa dapat dan benar itu umat gereja ada itu. Kita ada tiga hal yang pertama ya penelitian Prodiakon di imam saya sebentar Bapak Ibu waktu kita habis tapi saya masih ada dua bab ini. Nanti lanjut loh. Singkat imam apakah awam boleh duduk di situ siajakan pastor karena kerapanya kalau kita ada acara membawa acara duduk di situ juga ya imam ya itu yang pertama. Yang kedua kalau kita ngasih hosti orang tidak menjawab tubuh Kristus amin bagaimana diam saja dia begini bagaimana sikap kita ya Kita sembahyang di sana. semua iya. Bapak acara itu maksudnya komentator Jam 6. ya komentator duduk di depan dulu. duduk di panti sejajar panti Balik ikut saya. tapi tidak sejajar Untuk mobil. di panti benar lagi ya. ada tempat Bawa Iya. Iya. rumah itu. Ada yang menganggap pelataran imam itu apa ya seluruh
panorama di mana suara bergeser dan Bu dan habis itu ini kita harus bisa pergi. kita mesti dilangsungkan. Ada batasnya. Sini altar, di sini mimbar pengumuman, di sana tempat jemaat berkhotbah. Di sini mungkin dua pembukaan, lalu kemudian dua kalau altar tempat mempersembahkan khotbah. Tapi ada juga karena keterbatasan tidak semua fasilitas itu bisa dilalui karena situasi, sehingga tampilan arsitektur gereja tidak mencerminkan KTGC yang seharusnya. Inilah kelaziman itulah yang itu bagaimana. Yang jelas tidak pantaslah petugas itu yang tidak sekali itu sejajar. Kalau masih selanjutnya mungkin tidak semua gereja itu 2 atau 3 begitu. Selebihnya kan masuk ya, selebihnya Sejajar. Sejajar itu. kalau katedral bisa kan? Umat di bawah, petugas itu semua di Ya, lantai. karena dia buat Para tingkat. pastor kita di lantai. GBPD juga 3 lantai. Ya. Mungkin jadi 3 lantai juga. Nanti Kirim Pak saya. apa yang itu hal-hal yang itu nanti ke pastor Pardi semua lah. Jangan pula kadang-kadang kita 2 kali ini lalu datang ke pastor Pardi, pastor ini ini. Bukan itu masuk itu masuk. Ada di file bukan? Ada lagi. Berikut. Lanjut Pastor. Dia mau klaim. Kalau ada simpan barang sekarang dia kan untuk dulu. Ada udah ibu klaim ya? Ibu klaim sendiri kan? Lansia ini dia Yang bahan mereka tuh. Pak Diakon, besok saya tidak bisa diantar sama anak, tapi cucu saya mau ikut, mau menerima komuni juga. Bolehkah saya diantar 4 misalnya kan? Itu salah satunya. Dan ada ketentuan untuk menerima komuni. Nah, kemudian yang kedua, misalnya kalau kita mengantar komuni kan ada ibadah tuh, ada temannya ikut, dia tapi tidak Mau sempat juga. untuk ke gereja, dia mau benar-benar tapi ikut juga pas begitu. Kok kita menyampaikan komunikasi kepada orang tua, dia ikut juga gini, apakah dikasih tapi dia terima ikut saya belum juga. Atau di kota kemudian dikasih ke dia atau gimana? Misalnya kejadian di lapangan saja itu biasanya. Iya. Terima kasih. Pertama pelaksanaan tugas itu sekali lagi sangat tergantung dengan pastor Pardi. Jangan paling-paling ya. Regula ini, kaidah ini memang sudah mengatur ini tugas prodi. Tapi teknis pelaksanaannya Bukan bahan. apakah orang itu tidak berada dalam sakaratul maut atau masih stabil tapi tidak ikut misa dan lain seterusnya. Pastor Pardi nanti yang akan mengadu mungkin ada semacam di yang karena ini karena sakit usianya tidak bisa ke gereja sebagai saya itu dilayanilah oleh gereja. Kirim Pak saya. Maka saya tadi sering saya bilang kalau di gereja bisa begini setiap kali satu minggu ada tim satu asisten di dalamnya ada imam, ada suster, ada yang pernah dia sudah baca kami tinggalkan para pastor suster dan prodi. Belakangan ini kita nikmatnya tidak ada pastor lagi. Akhirnya masuk lagi. Tapi bergantian. Minggu depan Coba ibu baca, dia tak ada paket data, kehabisan paket data. Kalau pastor Pardi mengatakan, ya udah, pokoknya kalau ada orang di lingkungan itu tidak bisa ke gereja karena sakit usia lagi dalam organisasi tadi, dan dia dulu lagi gereja masih mengunjungi kesilakan proyek di lingkungan ada berapa orang seminggu sekali karena gereja itu seminggu sekali jangan pulang tiap hari kan seminggu sekali dari anak gereja bergabung maka seminggu sekali gereja juga berganti menyatukan tempat gereja itu dengan dia yang biasanya tapi karena terhalang lalu tidak bisa itu orang yang sakit dan usia tapi bisa juga situasi sakit pasien ini membuat orang sehat juga sakit terutama yang berjalannya yang tidak bisa kemana-mana kencing dibersihkan sendiri duduk-dudukkan makan Dia ini Pak di
dia sedang meninjai, membela dirinya bersih, sehingga penjaganya kayak paksa itu, padahal dia sehat. Itulah yang diteguhkan imannya, diberi juga dan bukan orang yang sengaja beri kalau itu Tuhan. Kalau cucu-cucu kalau dikasih juga dipatah-patah lagi kemudian itu dia jadi dia hanya ternyata ikut Tuhan. Nanti lain-kali dianggapnya sama kehadiran di gereja dengan pelayanan orang sakit itu. Lalu di mana orang sakit yang bisa kalau saya ke gereja itu besok ada pelayanan terbudi di rumah tetangganya di sana. Enggak begitu. Tapi itu pun kebijakan pastoral. Coba nanti ditanya pastor Pak. Tanya. Tapi benar ini. Yang ibu masuk. Bapaknya sakit, biar ibu ke gereja. Obat pun dimakan, diinfus, ada yang mau tidak bisa di mana lalu yang sehat pun tidak bisa kemana-mana. Itulah yang perlu diteguhkan imannya. Suaminya biasanya itu, tapi gara-gara ngurus orang sakit terpaksa memang dia tidak bisa mereka kita harus bukan orang biasa Pak, yang sehat. Apalagi yang sengaja sebenarnya tidak tergantung kehadiran tutur kita gereja. Harus. Di lingkungan saya ada suami sakit tapi istri tak bisa tinggalkan karena memang kalau ditinggalkan bisa diberikan perubahan. Dia juga memintanya dengan disposisi yang baik, tidak boleh ditolak. Dia punya iman. Dan biasanya ke gereja suami istri. Tapi karena sakit usia tidak bisa ke gereja. Istrinya sehat juga jaga seperti orang sakit juga. Karena kalau sehat itu kan kalau sakit pun sehat tidak bisa kemana, benar tidak bisa kemana. Itulah yang perlu diteruskan. Dia juga mendengarkan sabda. Tapi sekali lagi garis itu layak bisa dengan hati yang sudah dipersiapkan dengan mendengar sabda Tuhan. Jangan hanya datang Pak pemuri gitu saja. Dibatalkan juga sabda. Pilihlah berapa kali kita sih. Kalau ada 6 penyurupan pasien lansia orang sakit, lalu pelayanan di bahagia selesai, tapi harus minum obat, makan bersama keluarga, terima kasih. Sementara kita pelayan juga punya keluarga harus masak, punya anak, punya istri harus pulang kembali seluruhnya. Jangan kemudian semoga dengan agenda ini semoga SPI membuat saudara dan hormati saya sudah gunakan krisis yang meluluskan usaha kami Tuhan kasih bilang kami masuk Tuhan beserta kita lalu kemudian pilih ayat-ayat yang pendek aku lalu hidup yang turun dari surga barang siapa makan dari itu demi dari yang tinggal ada jika kamu tidak makan dari putra manusia dan minum darahnya demikianlah sabda Tuhan. Jangan banyak membuat beribu berubah. Coba orang sakit itu tidak kecuali satu rumah saja atau 2 rumah. Tapi kalau satu hari pelayanan 6 rumah, kenapa harus lama-lama? Oh intinya kebesaran dan Kristus lewat kebersatan dan Eucharistia. Selebihnya pakai buku yang mana pastor Barbie gitu. Saya bisa itu, tapi pastor Barbie itu benar. Misalnya hal-hal yang teknis jangan. Pak, mungkin satu sharing aja, karena di kota ini kan kadang-kadang yang kami layani misalnya dia sakit kaki, ya nggak bisa ke gereja, tapi yang lain misalnya relatif dia bisa menerima. Nah kebetulan kan di sini masih ada juga yang misa online, ya, yang dari Jakarta, mereka dari Wisma Samadhi, dari Bandung, dari mereka biasa itu. Nah saya biasanya sampai di sana, kadang-kadang mereka baru selesai, ya saya tanya, ikut misa tadi ikut. Nah kalau ikut misa, biasanya kita cuma doa tobat, Bapa kami, kemudian anak domba. Ibu baca di sini grupnya. Ibu baca di sini.
kalau memang Marah-marah. bisa dan sampai berkat penutup. Tolong kirim Pak. Tapi kalau yang tidak ya ikut. Coba Ibu bantu. Karena saya pakai Dia juga ada paket karcis data, yang kami dari MRPD saya pakai juga. Letring Pak. Ya, jadi saya pakai lengkap begitu dengan itu. Nah, itu sebenarnya kehadiran langsung kita di dalam persahabatan Kristus dan Sabda kan ada dua meja, dua santapan sabda dan santapan kehadiran langsung mereka tak tergantung tak tergantung apa yang dilakukan kepada kita itulah dia kebersamaan Kristus lewat sabda dan ekaristi. Kalau misalnya dia sudah mendengar dari mass media kan ada ya bisa online sekarang live streaming ya, live streaming sama dalam pandemi itu sebenarnya tak tergantikan ya. Tapi karena situasi khusus ada kebijakan tapi sekarang sudah ada pastoral ini tetaplah yang kita bawa itu sabda dan ekaristi. Bapak Ibu kan tidak sabdanya dengar dari TV atau dari HP sini kita ekaristinya tidak dia begitu bahkan ada sabda lalu berbuka sambil ekaristi Yesus berdasarkan untuk itu yang sebelumnya ada rumusan yang khusus ada ya. Kalau dipasarkan lain lagi dipakai lengkap saja. Kalau hanya satu kata yang dia 20 menit ibaratnya ada kalau hanya satu pasti. Kalau setelah 5 kan ya kita biasa itu ngantar sampai 7 ya. Terbelum aja jadi sekali yang susu. Pulang itu apa? Penerimaan panitia ada hasilnya. Hal-hal seperti itu dipertimbangkan. Tentang teknis ini banyak hal nanti dibicarakan Bapak Ibu dengan pastor para. Oke, saya kira saya harus masuk ke bagian bab. Lanjut. Ini singkat saja intinya begini. Pastor Baru ini bersama GGB melahirkan satu kepanitiaan khusus. Diputuskan bahwa setiap lingkungan satu program atau yaudah tidak ini 17 lingkungan. Tapi selama ini suster pun juga sudah yang program itu cukup 5 yang kemudian dimasuk kalau berhalangan satu saat ada kebakaran dan panitia ini membidik orang-orang tertentu di hubungan lingkungan atau dia putuskan santara dari sini atau menjadi dari lingkungan. Beberapa kali seleksi terjadilah 7 orang padahal diperlukan 5. Seleksi tahap berikutnya dari konfirmasi dan validasi ditanyai gereja di dalam grup kita tuh yang besar ada bapak yang antara 7 orang 6 yang mau 1 enggak padahal dibutuhkan 5. Gimana cara memundurkan yang satu ini? Ayo misalnya atau kalau sudah pakai misalnya lebih banyaknya menjadi 5 dari 5 itu dan ada keyakinan bahwa dia pasti mau dan memang orangnya layak. Waktu menanyainya harus ada konfirmasi validasi terkait ketersediaannya dan sekarang memang tidak cukup kalau hanya lewat secara verbal. Buatlah surat pernyataan yang diadakan bahwa dengan tulus bersedia dan kali paksa diketahui oleh anggota keluarga inti maksudnya bukan yang memperdagangkan pasti kemana-mana itu. Keluarga inti tadi kalau di SD nggak sorry kalau di sorry tidak supaya keluarga tahu dan menjaga nama baik kami calon keluarga. Karena kalau soal klien diterima akseptabilitas itu bukan hanya pribadi kita, seperti saya ceritakan keluarga menjadi sandungan seorang keluarga. Pastor itu berbeda. Misalnya dalam dituliskan anaknya yang nomor 1 itu tidak Islam. Karena bukan pribadinya, tapi anaknya masih sebagai bahannya itu sudah
dijadikan komunikasi, tidak layak, tidak mampu mendidik. Tapi kalau mengajar gimana mewadakan sakral dan lain sebagainya. Lalu kemudian diumumkan, kan tadi ya berbagi skala di paroki 3 kali bisa, 1 kali bisa, kejadian berarti menjadi menjaga pendapat secara luas dari kalangan terkait kelayakan. Tapi di dasar intinya janganlah begitu. Kalau berbeda, kalau penunjukan itu menunjukkan keresahan, jangan penegasan yang absolutnya itu menurut revisionis sakramental. Lalu kemudian tinggal diajukan terus kalau sudah dan tentukan waktu dan tanggal pelantikan. Itu inti baru. Jika mendesak, di situ ada suster 3 komunitas, 4 komunitas, ada komunitas berbeda. Jadi ibu datang, lalu perlu diatur 1 lingkungan 2 orang mendesak seperti itu. Atau hanya kebutuhan saja. Kan tidak semata-mata demi partisipasi hati umat. Imamnya membutuhkan, diukur juga jumlahnya itu. Dan jangan ya saya itu gampangnya. Kemarin kita itu waktu pertemuan di Immaculata dari Kota Baru ada yang mengatakan masa yang pastor Prodian kami ini terpilih juga. Kalau misalnya dah bagi komunitas dia bawa arak tubuhnya. Mungkin malam itu saya belum lalu arak bangun tugas Prodian cepat-cepat cuci muka tidak mati tubuh Kristus tapi mulutnya bawa arak. Sehingga dia salut terhadap KBPD selektif. Seperti kami yang gini kok bisa ada waktu di Immaculata kemarin hal-hal begitu saja. Apakah tidak boleh? Ada boleh, tapi kan ada caranya. Jangan juga lalu kemudian ya membuat keresahan. Ya, perhatikan sekali lagi syarat-syarat kompetensi dan kualifikasi pribadi. Aset pribadi terus dihitung keaktifan, keteladanan, moral yang kualitas pribadi. Ya, betul saja. Nanti dibaca saja aja ya, kita langsung 10 menit. Nah, perlengkapan itu ya berbagai macam sarana-sarana ibadah, buku, kemudian sakit, ibadah saat masa biasa, masa khusus, eksis, ada yang eksis mirip sigori. Bedanya kalau sigori biasanya bersalib dan ada kalau eksis yang kecil dan yang bisa kecil bisa tidak bisa tapi masih ada eksis juga. Ada yang ngecek di air kudus yang kecil-kecil saja. Ya, kecil. Atau yang dalam botol ya. Jangan hisap pastor yang besar. Yang kecil-kecil saja. Yang itu kain lipat 9 linan itu bisa korporal tempat imam kecil aja. Dudukan untuk persembahan kurban. Tapi sebenarnya fungsinya batasan imam itu supaya terbantu dia mengkonsekrir yang mana. Ini batasannya biasanya. Imannya, hatinya, maksud intensionalitas. Ini yang mau dikonsekrir. Kalau ini tidak jadi. Hosti yang di sini aja dikonsekrir. Karena itu yang jadi dalam apa ya? Dalam sakramentologi itu dosen belajar. Jadi di Gua Maria sana kadang-kadang lewat dari korporal itu. Di sini juga, tapi hati imam intensionalitasnya mau mengkonsekrir seluruh meja itu meskipun ya semuanya itu jadi semua. Jadi nanti untuk menunjuk arus ini untuk penerimaan masalah sakit bolehlah yang apa seperti korporal itu dah 56, 59, tapi jangan mirip-mirip. Jangan dia ada salib tengahnya itu.
mungkin tanpa salib. Jangan korporal yang biasa dipakai imam mempersembahkan itu. Tapi kalau dalam pisis itu kita beli itu sudah ada seimbang, sudah ada salibnya. Ya. Yang sebenarnya itu untuk imam sebenarnya yang di kopsos itu lebih banyak purifikator yang melap piala bisa ada salib di tengahnya, biasanya lipat 1, 2, lipat 3 ya. Tergantung lipatnya, lipat berkali-kali, tidak saja. Tapi janganlah meniru mirip-mirip. Termasuk dalam hal pakaian itu ada juga gitu. Kain putih. Kalau boleh sendiri, dia sendiri sedikit. Nanti sebelum berdilas mungkin kita berdimasukkan, mungkin juga ada. Saya kira tidak masalah. Yang penting tidak yang dipakai oleh imam. Memiliki sendiri. Jangan pelayanan kita itu tertunda. Gara-gara mulai kemudahan aduh bisnis Pak perlu dia sana makanya lagi ke rumah tidak di rumah lagi aduh di belakangnya padahal orang ini pelayan apalagi pakaian memiliki sendiri bagaimana nanti apakah ada usaha kalau saya bilang orang kira telepon dengan di rumah Marcelin angkat jangan mau punya sendiri ya. Jangan tergantung pada orang lain sehingga menjadi faktor penunda dari tugas-tugas kita yang sebenarnya berada dalam kemendesan dan disimpan di tas yang khusus dan bagus. Tapi tadi ingat posisi suci tidak boleh disimpan di rumah. Alat-alat lain bagaimana? Kalau saya di saya persilakan Bapak Ibu pakaian perjalanannya sendiri. Tapi fiksis tinggal di dekat tabernakel di ruang Tuhan. Karena ya selain dia yang pakai, para siswa juga pakai fiksis yang sama. Inventaris milik baru. Ya. Tapi tidak masalah menurut saya kalau beli masing-masing. Aspek kain putih kita rawat sendiri masing-masing. Yang penting bukan sakramen. Iya, bukan. Perlu sebanyak ini di mana juga menyimpannya. Ya. Kecuali kita punya parokian ruangan yang mengakomodasi semua, bahkan dengan rak-rak khusus seperti dinas keperawatan. Ya. Ya, tapi menurut saya tidak masalah. Yang penting pakai maksud intinya juga. Jangan kain-kain putih itu dicampur dengan pakaian kolor kita. Cuci sendiri itu. Itu kalau di laundry pastor. Kita sendiri. Ada di ruang setrika, ada di ruang putih, ada yang bergabung dengan pakaian kasar mereka, sesuai tidak terusnya. Demikian juga kita memperlakukan hal-hal yang ada sensitivitas kepekaan akan hal-hal yang kiranya suci, kudus, sakral. Mungkin motong sedikit ya, ada pengalaman memang di lapangan kan. Nah, ada beberapa pengalaman di lapangan jika mengantar teman itu kurang sakit. Ada yang mengatakan ya cukup pakai samin saja, tapi kami kesepakatan yang dulu itu memang pakai yang lengkap. Kita pakai yang lengkap. Nah, tapi dalam praktiknya ada yang tidak pakai samin itu. Ya. Kemarin pastor sebelumnya Bapak Asep juga mengingatkan kepada para pastor. Kalau mulai sakramen dari rumah, jangan pakai istilah tapi dengan alba, atau jangan pakai alba saja kata dua-duanya dipakai bersama. Bahkan pada nikah itu cenderung Bapak Asep itu mendekatkan dengan kasih. Janganlah menderita dan panas dan bisa pakai. Padahal saya bisa dengan alba dan istilah, tapi kan harus berjanji. Apalagi perlunya alba. Saya bersatuan dengan Samir. Samir, saya bersatuan dengan Alba. Tidak boleh pakai Alba atau Samir, tidak boleh pakai Samir atau Alba. Khusus tugas yang resmi bagi kita. Hal-hal yang pakai kebedaan bisa. Karena apa ini? Sorry. Ada satu lagi sehingga
Single itu hanya atribusi pelengkap dan bukan sesuatu yang harus ada. Tidak boleh dipakai. Kalau misalnya jubah itu terlalu panjang, ukurannya mengganggu tidak rapi. Jadi semata dari kerapian, bukan bagian integral dari sambil dan. Dan dari saya bilang jangan mirip-mirip seperti pakaian imam dan biarawan. Kalau misalnya jubah itu dirancang dengan maksud tidak perlu diikat dengan single, artinya tanpa single itu darah, tidak perlu lagi dengan single. Kalau single imam itu fungsi pelayanan, hendaknya tidak memberikan beritahu benar. Keterangan Yesus yang tidak bisa setiap melayani. Jadi jubah orang Yahudi di luarnya baju mantul. Kalau semakin besar tidak cekatan melayani karena menjadi pengganggu, maka harus diikat. Nah, jadi tinggal berkat hendaklah kami terus melayani, berdoa senantiasa dan menjaga pelitarannya dalam terangi sabda Tuhan yang Yesus. Jadi jubah yang besar, gerakan tidak cekatan, terganggu kalau tidak diikat. Jadi ikat. Tapi untuk khusus bagi prodiakon, bagi ustaz, Alba dan suami, dan tidak lagi pakai konsensus. Kami sepakat ini. Kalau ini diberlakukan untuk kita,